sambil baca CV kita, kan lagi online nih sekarang, mungkin aja kita bisa taruh, catatan kayak note kecil gitu di samping laptop atau gimana dan apakah HRD tuh bisa lihat nggak sih kalau kita lagi lihat catatan gitu? Terus pertanyaan terakhir, apakah HRD itu akan menanyakan semua experience yang ada di CV kita gitu? Soalnya pasti kan ada tuh kita, di experience kita dibagus-bagusin dikit gitu, yang dibohong-bohongin dikit lah biar bagus gitu. Terima kasih. Jangan dibohong-bohongin dikit, bohongin banyak banyak juga jangan. Baik, untuk Bu Miguna dan Kak Dio, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Ayo Miss Dio duluan atau saya duluan nih? Kita urun rembuk aja nih, soalnya pertanyaannya menarik gitu. Perasaan di chat cuma satu ya, tapi kok banyak jadi pertanyaannya ya, Ayu ya. Oke, apa aja sih biasanya yang ditanya? Tergantung. Kalau saya pribadi sebagai interviewer, saya itu pasti pertama ngecek yang saya tanya pasti yang ada di CV tentang pengalaman itu standar aja. Biasanya cuma biar bikin yang kita interview itu nyaman dulu. Kita kasih basic question dulu. Tinggal di mana gitu. Terus oh baru lulus ya. Itu hal-hal simpel seperti itu hanya untuk mancing mereka relax dulu. Kemudian biasanya saya tanya sudah ada pengalaman kerja atau belum. Kemudian kenapa udah ada sekarang sedang bekerja, oh kenapa memutuskan untuk keluar dari situ? Saya asumsikan mau keluar ya, soalnya kan Anda kan interview nih di sini gitu. Pasti ada pertanyaan seperti itu. Kemudian satu atau dua experience-nya. Tadi untuk menjawab pertanyaan yang keberapa tadi dari Ayu, tidak semua experience ditanyakan. Biasanya hanya beberapa yang menurut kita interesting bisa kita pakai cocok buat posisi yang dilamar. Contoh Anda kalau di saya kan saya orang marketing nih. Anda mau melamar posisinya itu misalkan anggaplah jadi FO. FO itu kan butuh banget apa namanya kemampuan marketing ya. Kan harus bisa komunikasinya ada gitu. Public speakingnya juga harus ada. Kalau ada klien yang datang baru masuk kantor marah-marah, nelpon marah-marah itu cara jawabnya seperti apa itu harus bisa ngatasin nggak panik gitu. Nah, ada beberapa experience mungkin yang di dalam CV-nya dia bisa kayaknya nih dia punya pengalaman gini nih bisa buat nge-backup dia kalau dia jadi FO. Coba saya tanya kira-kira pengalamannya dia pas lagi experience-nya itu lagi bekerja di situ tuh apa aja dia kerjanya apa aja. Biasanya hanya sebagian aja sih Ayu, nggak semua experience-nya ditanyain. Nggak punya waktu juga banyak yang mesti diinterview banyak juga soalnya. Itu terus tadi apalagi ya pertanyaannya Ayu ya? Habis jadi panjang, ada anaknya jadi 3 sih. Terus ini apa ke depannya mau seperti apa rencana Anda? Anda ini pertanyaan menjebak, pertanyaan yang sering kali ditanyakan di akhir itu adalah Anda melihat diri Anda setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dari sekarang itu gimana gitu. Kalau saya suka sekali nanya itu. Karena saya pengen tahu visinya dia. Jadi saya tahu ketika dia bekerja sama saya yang mau dia cari itu apa sih? Apakah hanya ada materi yang dia cari? Saya tipe orang yang kalau bekerja saya senangnya straight semua serba ini aja terbuka. Jadi soal gaji pun saya jelaskan di depan gitu. Justru saya yang buka pembicaraan mengenai soal gaji begini loh di sini gini gini gini. Kamu mau terima nggak gitu. Tapi itu biasanya di akhir sesudah dia menjawab visinya dia apa. Karena dengan menjawab dia visinya apa, saya udah bisa memperkirakan ketika ditanya gaji, ini orang nggak bakalan mau pasti kalau saya kasih gaji segini. Ini orang pasti udah nggak akan nerima lah kerja di sini. Itu sudah ada bayangan dari saya seperti itu. Jadi Ayu juga harus paham dulu. Ayu melamar pekerjaan di situ, tujuannya mau apa? Apakah hanya sekedar benar-benar mau cari pengalaman dulu karena belum pernah bekerja? Berarti harus ada jawaban-jawaban diplomatisnya Ayu yang memancing supaya jangan sampai seolah-olah Ayu nggak akan mau nerima kalau dikasih gaji kecil gitu loh. Disiapkan cara menjawabnya juga dengan baik. Kalau Ayu merasa, oh Bu, saya pengalaman udah banyak nih, kayak Miss Dio nih, pengalamannya udah panjangnya setengah mati tuh sampai ke bawah tuh kan. Mau ngelamar kerja nih, kata Miss Dio, kalau nggak cocok sama gue mah nggak bakal gue terima ini, gitu. Nah, beda lagi tuh cara menjawabnya. Kenapa? Karena Miss Dio udah punya visi, dia mau gimana ke depan, gitu. Tujuan Anda interview di situ dulu apa, Ayu? Jawabannya disesuaikan, gitu. Jangan sampai belum punya pengalaman, tapi gaya jawabnya yang, sorry ya Bu, itu buat saya terlalu kecil. Pokoknya saya ingin 5 tahun ke depan saya udah jadi direkturnya PT ini gitu. Waduh, aduh serem banget jawabannya kan gitu. Jadi harus apa disesuaikan juga gitu loh Ayu. Tujuannya Ayu mau apa ketika melamar kerja di situ untuk posisi itu? Apakah hanya sekedar batu loncatan kelihatan dari jawaban nanti sama mereka? Atau benar-benar cuman tipe Ayu yang tipe mau nyari salary aja? Pasti nih orang
tipenya duit banget nih gitu, pokoknya yang ditanya insentif pasti nanti udah kerja, yang ditanya, "Kok gue lembur nggak dapat duit? Kok gue ini nggak dapat duit? Bukannya kita kerja tim, kok lu dapat berapa? Gue cuma segini," gitu. Ini pasti yang diomongin nanti duit melulu nih, itu udah kebayang tuh sama yang interview. Kalau udah biasa nginterview langsung tuh udah tahu, udah hafal deh biasanya tipe-tipe kayak begitu gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu Ayu kalau dari saya. Oke, mungkin aku nambahin dikit aja. Mungkin kayak pertanyaan yang sering muncul juga pastinya tuh ceritakan soal diri kamu. Itu adalah pertanyaan yang fundamental, pertanyaan pasti pertama yang ditanyain selain how are you ya. Maksudnya kayak ceritakan soal diri kamu. Itu tuh penting banget sebenarnya untuk teman-teman juga tahu bagaimana caranya menjawab pertanyaan seperti itu. Strength, menurut kamu apa sih kelebihan kamu gitu. Sebenarnya selain bilang kelebihan, biasanya menurut kamu tuh punya kualitas apa. Jadi banyak banget sih caranya menanyakan soal strength atau skill yang kita punya. Kelemahan itu biasanya ditanyainnya bukan apa kelemahan kamu, bukan, tapi lebih halus. Menurut kamu apa sih hal yang harus ditingkatkan dari diri kamu kayak gitu. Nah, itu biasanya juga ditanyain. 4, 5 tahun, 10 tahun ke depan mau ngapain, itu karena kita juga mau lihat kamu tuh orangnya visioner nggak sih, orang yang punya goal dalam hidup apa enggak sih gitu, punya motivasi nggak sih gitu, atau nggak ditanyain kenapa kalau kamu tuh jurusan ini tapi apply-nya ini gitu. Nah, itu juga pertanyaan yang biasanya sering banget untuk ditanyakan. Sebenarnya if you want to Google, itu pakai keyword aja kayak common interview questions gitu ya, itu pasti kalau misalnya pertanyaannya HR, itu dia akan lebih general, lebih ke tentang ya motivasi kamu, experience kamu, dan lain-lain. Kalau misalnya yang user, itu kamu nanti tinggal cari misalnya common digital marketing questions, interview questions, itu pasti akan muncul. Dan kamu kalau misalnya memang bukan anak marketing, harus cari tahu keywordnya, kayak misalnya SEO, terus performance marketing, Google Ads, itu apa gitu kan, conversion gitu. Nah, ini aku sebagai HR jadinya tahu nih gitu kan. Nah, itu juga harus dicari tahu gitu ya. Kalau ditanyain juga, kira-kira semua experience bakal ditanyain nggak sih yang di CV? Kalau HR interview biasanya enggak, kita nggak ada waktu ya. Kita tuh kadang sehari interview bisa 10 orang, 20 orang gitu ya, satu orang gitu kan, jadi 15 menit atau 30 menitan. Tapi kalau misalnya di user, aku pernah interview 3 jam. Tapi dia udah kasih tahu, Dio, kita akan interview 3 jam. Do you have time? Nanti kita akan 1,5 jam, break setengah jam, sisanya 1 jam. Di sini ada kayak study case, kita nge-breakdown semua experience dan lain-lain. Tapi biasanya kan dikasih tahu juga. Nah, biasanya kan juga kalau kita interview lewat telepon, interview lewat Zoom atau Google Mail, lewat Gmail, Zoom atau Google Meet, kamu kan bisa dikasih undangannya kan. Kalau misalnya sama dia itu 30 menit, aku yakin tuh nggak semua ditanyain. Tapi kalau misalnya dia mungkin 1 jam, nah siap-siap aja, semuanya akan ditanyain secara detail, jadi harus dipelajarin. Dan kalau misalnya, aku tuh Kak misalnya mau masukin pengalaman yang sebenarnya, kita perlu nggak sih sugarcoating dibagus-bagusin? Enggak, jangan dibagus-bagusin, just ya masukin aja yang menurut kamu ngelakuin, kayak gitu. Ngerti nggak sih? Kamu ngelakuin. Yang benar tuh adalah, kalau misalnya aku seni dalam menulis CV itu adalah how to use powerful words. Mungkin kalau di bahasa Inggris, instead of kamu bilang helping the team, kamu harus ganti assisting the team. Having synergy with the team. Itu sama artinya helping, tapi penggunaannya lebih powerful. Tapi itu nggak sugarcoating. Sugarcoating itu adalah ketika kamu bilang, kamu sebagai staff megang, kamu sebagai ketua megang 5 orang, tapi kamu sih bilang megang 10 orang. Nah, itu sugarcoating gitu. Tapi kalau misalnya penggunaan powerful words-nya dalam CV itu memang ada seninya. Nah, ini kalau misalnya mau mentoring sama aku bisa tuh. Biasanya anak-anak yang aku golin internship tuh karena CV-nya tuh menggunakan powerful words kayak gitu ya. Jadi bukan sugarcoating, tapi lebih ke bagaimana kamu mencari sinonim dari kata-kata yang basic kayak gitu. So, itu ya. Kamu di chat nanya satu, tapi di sini iya, panjang ya penekannya. Gak apa-apa. Itu tapi pertanyaannya oke juga, Pak. Thank you, Ayu. Baik, terima kasih Ayu, dan terima kasih juga untuk Bu Miguna dan Kadio. Mungkin kita masuki pertanyaan terakhir. Untuk Eka Dewi Prastuti, boleh menyalakan mic-nya dan menyalakan kameranya dan mengulang kembali pertanyaannya kepada narasumber. Mungkin Ekanya merasa Untuk pertanyaannya Eka. sudah dijawab tadi sama Miss Dio. Oh, ini ada Ekanya. Untuk Eka. Kalau Eka yang nggak ada, yaudah. Soalnya tadi sudah dijawab sama Miss Dio juga, Mas saya juga udah. Kalau ada pertanyaan menjebak, jawabannya gimana ya? Iya, kalau jawab kekurangan itu, oh ya Eka ada ini, ada. Ada tuh, ada. Silakan Eka. Coba diulangin lagi pertanyaannya gitu ya.
visual, bukan di audio visual kan gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan saya bertanya, tips menjawab pertanyaan HRD yang menjebak ya seperti kayak nanya kekurangan itu kan. Tapi tadi udah agak dijelaskan. Jadi ya Ya udah, nggak apa-apa. Kan yang penting nampil dulu nih, ya nggak? Mungkin aku mau nambahin aja sih, mungkin kalau misalnya aku bisa kasih simulasi ya, kayak coba ceritakan pengalaman kamu tuh sebenarnya formulanya pertama, kamu harus kasih tahu tuh, jadi jangan kasih kekurangan tuh kayak sampai 5 gitu, pilih aja 1 atau 2, 1 deh menurut aku 1 aja, tapi kekurangan ini tuh bukan, iya saya orangnya itu terlalu logis, enggak gitu, kekurangan tuh lebih kepada memang kayak misalnya, oh saya mungkin orangnya lambat gitu ya. Tapi jangan cuma kamu sebutin poinnya. You have to describe atau kasih konteksnya dan kasih tahu apa sih yang sudah kamu lakukan agar kekurangan kamu ini tuh tidak memberikan dampak yang terlalu besar gitu ya. Karena biasanya orang tuh bilang, iya Mbak, saya tuh orangnya pelupa dan kadang memang suka procrastinating gitu. Kalau gitu aku jawabnya, wah serem banget nih gitu kan. Maksudnya kayak gimana nih gitu kan. Tapi kadang juga ada orang yang kayak gini jawabnya. Itu kalau aku ada orang kayak gitu udahlah auto reject sih, kayak wah serem banget ya udah pelupa, procrastinating, terus dia di sales lagi daftarnya. Gimana gitu kan. Serem banget gitu. Tapi kadang juga ada orang yang ngejawabnya kayak gini. Ya Mas, itu memang orangnya suka pelupa. Di sini tuh kadang soalnya harus dia cerita pelupanya dia tuh case-nya seperti apa. Oke lah gitu ya. Tapi kemudian dia berhenti sampai situ. Jadi dia kasih poinnya, kasih konteksnya, wah makin-makin, oh nih orang ternyata pelupanya sejenis kayak gini, nggak sesuai dengan asumsi yang ada di otakku. Aku kira pelupanya kayak gimana, ternyata lebih parah gitu kan. Nah yang wise, yang diplomatis itu adalah gini, pertama kamu harus jujur dulu ya, apa kekurangan kamu, harus tahu dulu. Misalnya kalau buat aku, kekurangan aku adalah aku tuh orangnya kurang sensitif. Ya, bayangin kamu tuh HR, tapi kamu nggak bisa punya empati gitu ke karyawan kamu. Dan aku tuh selalu bilang ke bos aku, kalau kayak misalnya di pekerjaan sekarang aku bilang, aku tuh bukan HR yang bisa employee relations. And that's my weakness. Karena aku HR-nya adalah strategical yang main data, kebiasaan, kita bikin keputusan, harus pakai data. Aku nggak peduli sama perasaannya orang. Itu pekerjaanku di 3 tahun ketika awal di HR. Tapi ketika aku di sini, mau nggak mau aku ngurusin karyawan secara langsung. Ya, aku bilang, oke nih, my weakness itu adalah I'm someone who is a bit insensitive. Aku kasih konteksnya, karena aku nggak punya nih pengalaman yang ngebuat aku harus bisa punya empati ke karyawan, karena aku nggak pernah kerja langsung sama mereka. But if I get into this job, I try my best to learn about it, karena mau nggak mau, that's the part of my KPI, dan aku juga mau belajar jadi HR yang selain punya data, juga punya empati. Kayak gitu misalnya, ya. Jadi kayak kelihatan kan bahwa oke, aku nggak punya sekarang gitu. Tapi kalau misalnya aku diterima, aku yakin gitu, aku bisa belajar untuk seperti itu gitu. Jadi bukan hanya karena ini pekerjaanku, tapi aku juga ingin jadi a better person. Atau kamu juga bisa bilang, tapi tenang aja, aku di sini juga udah mulai belajar kok, misalnya untuk ngelakuin ABCD kayak gitu. Jadi kamu bisa ngasih tahu plan berikutnya apa, atau yang sudah kamu lakukan tuh apa. Misalnya kamu pelupa, iya tapi sekarang saya semuanya udah di Google Calendar, udah ada semua, udah nyatet. Nah itu kan juga salah satu bukti bahwa you want to do something about your weakness, kayak gitu sih. Agar apa? Ketika pertanyaan itu nanti di wrap up ya, conclusionnya adalah, oke, kamu malah kelihatan nggak punya weakness. Kenapa? Karena kamu ngeliatin strength kamu, yaitu kamu punya growth mindset, atau selalu berpikiran untuk mau berkembang, kayak gitu. Jadi ini tuh kayak menceritakan weakness yang terselubung, sebenarnya aku tuh punya growth mindset gitu. Jadi kayak memang ada apa ya, trik-triknya sebenarnya untuk menceritakan message ya dari diri kita gitu sih. Ditanya jelek tapi untuk ngebagusin diri sendiri ya Miss Dio ya. Penting tuh Eka. Nah kalau ditanya kayak gitu tadi sama Miss Dio, saya mau nanya nih sama Eka. Kira-kira menurut Eka kekurangannya Eka apa yang paling utama? Loh, penting nih biar nanti diajarin sama kita dapat satu jawaban kan lumayan. Kan? Ini berasa di langsung 2 orang aja. Geli banget lagi saya Eka. Menurut saya kekurangan saya itu kayak agak sulit menerima kritikan dari orang lain. Soalnya menurut saya ya, saya orangnya tuh agak sensitif. Jadi kayak kadang-kadang dapat kritikan dari orang lain tuh agak baperan gitu loh, Miss. Sifat dasar manusia kok, sah-sah aja. Nggak ada orang yang nggak sakit hati kalau dikritik. Jadi kalau misalkan nih, bisa nih pas ditanya gini, apa kekurangan Anda? Iya, saya orangnya gampang baper, Pak. Jadi kalau dikritik itu saya tuh gampang sakit hati gitu kan. Tapi, ada tapinya tuh tadi yang saran dari Miss Dio.
Tapi meskipun demikian, Pak, saya ini sekarang sudah mulai belajar bagaimana cara menerima kritik dengan baik. Jadi saya sadar bahwa ketika ada orang yang mengkritik saya itu bisa jadi dia ingin membuat saya menjadi lebih baik gitu. Sehingga saya tanya, "Kira-kira gimana ya?" Kan misalkan nih dikritik saya, "Kok, kamu lemot banget sih?" Gitu. Saya tanya, "Kenapa aku dibilang lemot?" Gitu. "Lemotnya gimana?" Gitu. Saya tanya biasanya, Pak, saya kenapa dibilang seperti itu, kritikannya itu. Kemudian saya akan coba pelajari, kira-kira gimana ya saya supaya bisa nggak lemot lagi. Oh, tadinya saya nggak punya timeline, nggak pernah bikin jadwal, nggak pernah bikin apa, kalau saya itu biasa saya dulu jujur aja nih, Kak, saya dulu orang yang lemot. Saya dulu dikritik sama teman saya, "Nak, lo kerja bisa cepat nggak sih?" Gitu. Akhirnya sekarang saya setiap hari per hari itu saya kayak punya listing kerjaan. What do I have to do? Jadi my KPI itu udah saya breakdown. Jadi misalkan KPI saya dalam job desk saya dalam sebulan itu apa, itu saya breakdown dari hari per hari, itu apa yang harus saya kerjakan, deadline harian itu saya punya, deadline mingguan saya punya, itu saya bikin sendiri. Ceritakan Eka bisa bilang begitu gitu. Dan itu sekarang jadi kebiasaan baik saya. Justru saya bekerja terbantu sekali kemarin pada saat saya menjadi kaprodi dari S2 manajemen itu terbantu banget. Jadi saya breakdown dari borang, indikator, kemudian itu bisa jadi mana yang bisa jadi deadline bulanan, mana yang bisa jadi deadline mingguan, mana yang bisa jadi deadline harian, sehingga tidak ada kerjaan yang tercecer gitu. Nah, Eka bisa bilang seperti itu gitu. Apa namanya? Iya sih saya orangnya baperan, tapi saya berusaha untuk supaya kalau sekarang saya mikir, oh iya juga ya, saya dikritik itu kan buat meningkatkan diri. Jadi sekarang saya justru kalau ada yang kritik saya suka tanya sih Pak, emang jujur sih Pak sakit hati gitu. Tapi saya tanya, kenapa aku dibilang begitu gitu. Itu jawaban diplomatis yang benar-benar bisa kamu pakai gitu Eka. Semoga terbayang ya. Kan lumayan tuh ada jawaban satu. Kalau misalnya aku yang interview, misalnya ada interview kayak, oh siapa gue gitu ya, but anyway. Cuma maksudnya kalau tadi aku dapat kandidat yang bilang kayak gitu, aku nggak akan fokus ke kekurangannya dia, aku akan fokus, oh nih anak ternyata sedang berproses juga ya, itu loh yang aku dapat dari Betul. itu. Karena apa, kalau misalnya kita ngomongin soal weakness, kamu tuh harus cari tahu, aku punya weakness ini, terus aku udah ngapain sih? Kalau kalian belum ngapa-ngapain, nah itu coba dipertanyakan sama diri kalian, kenapa kalian belum ngapa-ngapain? Beneran deh, karena Kita jadi motivator ini Miss Dio. bener banget sih, kayak kadang tuh aku sering greget banget ya sama menti-menti aku gitu, kayak they are actually awesome gitu, cuman mereka tuh ya itu tadi, ketika mereka tahu mereka nggak punya sesuatu, mereka tuh diem aja. Ya kalau nggak punya, Kebiasaan Miss Dio. ya, Mereka-mereka nih hobinya kalau ditanya kekurangannya apa, panjang banget. Ditanya kelebihan kamu apa? kayak nggak Nah, ngerti kayak gini loh, kadang tuh orang-orang itu tuh terlalu sibuk melihat orang lain, tapi dia tidak melihat apa potensi yang dia punya. yes. Eka, Ini belajar menghargai diri sendiri. PJ kalau butuh orang HR untuk apa namanya karir advisory, wah sumpah sih bisa kali ya. Ini sudah ada 2 nih ahlinya di sini, Cie. Apa deh, karena ini penting banget gitu. Makanya juga kayak startup yang aku bikin pun juga lebih ke situ gitu. Kayak banyak banget orang yang kita bantu tuh awalnya dia tuh nggak punya percaya diri karena dia lebih fokus melihat role modelnya dia atau melihat temennya yang magang di sana sini, tapi dia lupa bahwa dia tuh sebenarnya punya potensi gitu. Jadi kayak teman-teman di sini sumpah sering-seringlah kalian itu refleksi apa yang udah aku punya, apa yang belum aku punya, apa yang mau aku lakuin kayak gitu. Punya role model atau ngebandingin sama teman kalian boleh, tapi kalau kalian cuma ngebandingin tapi diem aja, yang kemana-mana. Kayak ya kita nggak bisa bantu juga gitu, karena kan ya kan yang bisa berubah itu adalah diri kalian gitu. Gitu. Semangat ya buat Eka dan juga semuanya. Semangat Eka. Itu tadi bukan kekurangan kok. Bagus kok. Punya rasa sensitif itu bagus kok. Oh kayak aku nih. Karena dulu murid-muridnya awal-awal sama karyawan kayak, kok bisa ya kita punya HR manager nggak pedulian gitu. Tapi nggak peduli, tapi datanya nggak ada lah. Atau aku dulu kayak gitu. Tapi ya udah enggak lah. Kalau sekarang udah cukup sensitif lah ya dengan situasi anak-anak di kantor gitu. Perjuangan berat banget dong Miss Dio tuh. Kayak ya ampun, ini kayak aku tuh 1 versus 70 kayak gitu loh. Jadi Semangat kayak, Miss Dio. Semangat ya Eka. Insya Allah pasti bisa memperbaiki diri. Itu bukan Iya, kekurangan Eka. yes. iya. Ya, terima kasih Bu Miguna sama Miss Dio. Sangat bermanfaat kok Good kata-katanya. luck. Sama-sama ya. Baik, terima kasih banyak kepada kedua narasumber dan terima kasih juga untuk para hadirin nih yang telah bertanya.
dari jawaban para narasumber kita ini pastinya memberikan informasi nih, informasi-informasi tambahan yang pastinya menambah wawasan kita semua nih mengenai CV, mengenai HRD, mengenai wawancara, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya kita sudah tiba di penghujung diskusi kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para pemateri kita, Bumi Guna dan Kadio, dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan CV Workshop dan HRD Talk kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf karena pada hakikatnya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar-webinar lainnya dalam keadaan sehat dan luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Thank you, Sherin. Terima kasih banyak, Sherin. Terima kasih, Miss Dio. Mana-mana dulu, jangan dulu ya, everyone belum selesai. Kita mau foto dulu pasti. Ayo. Gak hafal. Baik, terima kasih kepada rekan moderator. Demikianlah sesi pemaparan materi dan tanya jawab oleh para narasumber yang sangat luar biasa dan tentunya sangat mengedukasi kita. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi. Kepada para peserta dimohon untuk menyalakan kamera. Apakah panitia sudah siap? Saya ulangi kembali, kepada para peserta dimohon untuk menyalakan kamera. Baik, dimulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide keempat. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih pada para peserta. Mengingatkan kembali kepada para peserta dimohon untuk mengisi link absensi yang telah tersedia di room chat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, yakni Kadio Rizkiana Mia, selaku HR Manager di Zen Rooms, dan Ibu Dr. Miguna Astuti, SSI, MM, MOS, CPM, selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, atas ilmunya yang luar biasa, dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara webinar pada hari ini. Dengan demikian, selesai sudah acara webinar pada hari ini. Semoga apa yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Saya Dinda Pratiwi sebagai MC pada webinar CV Workshop dan HRD Talk hari ini mohon izin pamit undur diri. Dan saya mengucapkan terima kasih serta mohon maaf bila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Terima kasih, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta diperbolehkan untuk meninggalkan room Zoom.